Maya kembali ke kantor dengan semangat baru setelah malam yang penuh makna di acara perusahaan. Setiap kali dia memikirkan Rizky, hatinya bergetar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, meskipun dia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap profesional. Namun, ketertarikan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin terlibat dalam proyek-proyek tim. Dia bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan kepercayaan dari Rizky dan rekan-rekannya. Setiap kali mereka bertemu di ruang rapat, Maya merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Rizky selalu memberikan perhatian lebih padanya, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Suatu sore, saat mereka sedang mengerjakan presentasi untuk klien besar, Rizky meminta Maya untuk membantunya. "Maya, bisa kamu bantu saya dengan slide presentasi ini? Saya ingin pendapatmu tentang desainnya," katanya, sambil menunjukkan layar laptopnya. Maya merasa senang bisa terlibat langsung dalam proyek penting ini. Dengan senang hati, "Pak, saya akan berusaha memberikan yang terbaik," jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Mereka bekerja sama, dan Maya merasa terinspirasi oleh cara Rizky berpikir. Dia tidak hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga seorang yang kreatif dan inovatif. Setiap kali Rizky memberikan masukan, Maya merasa semakin terhubung. Ada momen-momen kecil di mana tangan mereka hampir bersentuhan saat mereka melihat dokumen yang sama, dan setiap kali itu terjadi, Maya merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. "Bagaimana menurutmu tentang warna latar belakang ini?" tanya Rizky, menunjukkan pilihan warna di layar. Maya mendekat, berusaha untuk melihat dengan lebih jelas. Saat itu, mereka berdua berada dalam jarak yang sangat dekat, dan Maya bisa merasakan aroma parfum Rizky yang menyegarkan. Dia berusaha untuk tidak teralihkan oleh pesonanya. "Saya rasa warna ini terlalu gelap. Mungkin kita bisa mencoba warna yang lebih cerah untuk menarik perhatian klien," jawab Maya, berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan. Rizky mengangguk. Senyumnya membuat Maya merasa hangat. "Kamu benar. Kita perlu membuatnya lebih menarik." "Terima kasih, Maya. Kamu selalu memiliki ide-ide yang brilian," puji Rizky, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Setelah beberapa jam bekerja, mereka akhirnya menyelesaikan presentasi. Rizky terlihat puas dengan hasil kerja mereka. "Kita sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Terima kasih atas bantuanmu, Maya. Saya sangat menghargainya," katanya, menatap Maya dengan penuh perhatian. "Terima kasih, Pak. Saya senang bisa membantu," jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya kata-kata Rizky baginya. Maya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena bisa bekerja sama dengan Rizky, tetapi di sisi lain, dia juga merasa bingung dengan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus menjaga batasan, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, tim pemasaran mengadakan rapat untuk membahas strategi baru. Maya duduk di sebelah Rizky, dan dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap kali Rizky berbicara, Maya merasa terpesona oleh cara dia memimpin diskusi. Dia memiliki kemampuan untuk membuat semua orang merasa terlibat dan bersemangat. Saat rapat berlangsung, Rizky meminta pendapat Maya tentang strategi yang diusulkan. "Maya, apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Saya ingin mendengar perspektifmu," tanyanya, menatapnya dengan serius. Maya merasa terhormat bisa mendapatkan perhatian langsung dari Rizky. "Saya rasa pendekatan ini cukup baik, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan audiens kita. Mungkin kita bisa menambahkan elemen yang lebih personal untuk menarik perhatian mereka," jawab Maya, berusaha untuk memberikan masukan yang konstruktif. Rizky mengangguk. Senyumnya membuat Maya merasa lebih percaya diri. "Itu ide yang bagus. Kita perlu memastikan bahwa pesan kita sampai ke audiens dengan cara yang tepat," katanya, dan Maya merasa bangga bisa berkontribusi. Setelah rapat, Rizky mengajak Maya untuk berbicara di luar ruangan. "Maya, saya ingin membahas lebih lanjut tentang ide-ide yang kamu sampaikan tadi. Bisa kita bertemu besok untuk mendiskusikannya?" tanyanya, dan Maya merasa jantungnya berdegup kencang. "Dengan senang hati, Pak. Saya akan siap," jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertemuan itu baginya. Keesokan harinya, Maya datang lebih awal ke kantor,
bersemangat untuk bertemu dengan Rizky. Dia mempersiapkan beberapa catatan dan ide-ide yang ingin dia sampaikan. Ketika Rizky tiba, dia terlihat segar dan bersemangat. "Selamat pagi, Maya. Terima kasih sudah datang lebih awal," katanya. Senyumnya membuat Maya merasa hangat. "Selamat pagi, Pak. Saya sudah menyiapkan beberapa ide untuk kita diskusikan," jawab Maya, merasa percaya diri. Mereka duduk di ruang rapat yang sepi, dan Maya mulai menjelaskan ide-ide yang telah dia siapkan. Rizky mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan masukan dan pertanyaan yang membuat Maya merasa dihargai. Dalam suasana yang lebih santai, Maya merasa semakin dekat dengan Rizky. Dia tidak hanya seorang bos, tetapi juga seorang teman yang peduli. Setelah beberapa saat, Rizky tiba-tiba berhenti dan menatap Maya dengan serius. "Maya, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kerja kerasmu. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, dan saya percaya kamu bisa mencapai hal-hal besar di sini," katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya," jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terharu. Namun, saat mereka berbicara, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky semakin dalam, tetapi dia juga merasa ragu untuk mengungkapkannya. Suatu malam, saat Maya sedang lembur untuk menyelesaikan proyek, dia mendengar suara ketukan di pintu. "Maya, bisa saya masuk?" Suara Rizky terdengar dari luar. Jantung Maya berdegup kencang saat dia mengangguk dan mempersilakan Rizky masuk. "Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu terlihat sangat fokus," Rizky berkata sambil tersenyum. Maya merasa hangat mendengar perhatian Rizky. "Saya hanya ingin menyelesaikan proyek ini tepat waktu, Pak. Terima kasih sudah datang," jawab Maya, berusaha untuk tetap tenang. Rizky duduk di kursi di depan meja Maya, dan mereka mulai berbicara tentang proyek yang sedang dikerjakan. Maya merasa nyaman berbicara dengan Rizky, dan mereka berbagi tawa saat membahas beberapa ide yang konyol. Namun, di tengah percakapan itu, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. "Jadi, apa rencanamu setelah proyek ini selesai?" tanya Rizky, menatap Maya dengan serius. Maya terkejut dengan pertanyaan itu. "Saya belum memikirkan hal itu, Pak. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan saya," jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertanyaan itu baginya. Rizky mengangguk, tetapi Maya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. "Kamu tahu, Maya, kadang-kadang kita perlu memberi diri kita kesempatan untuk bersenang-senang. Hidup tidak hanya tentang pekerjaan," katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Saya akan ingat itu," jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpengaruh. Saat malam semakin larut, Rizky berdiri dan bersiap untuk pergi. "Saya senang bisa berbicara denganmu, Maya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu butuh bantuan," katanya, dan Maya merasa hangat mendengar perhatian Rizky. "Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargainya," jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya kata-kata Rizky baginya. Setelah Rizky pergi, Maya duduk di mejanya, merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa ketertarikan antara mereka semakin kuat, tetapi dia juga merasa bingung dengan batasan yang ada. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rizky, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Maya melanjutkan pekerjaannya, siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang di hari-hari berikutnya. Dia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak semudah yang dia bayangkan, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ketegangan yang meningkat di antara mereka membuatnya merasa hidup, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Maya kembali ke kantor dengan semangat baru setelah malam yang penuh makna di acara perusahaan. Setiap kali dia memikirkan Rizky, hatinya bergetar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, meskipun dia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap profesional. Namun, ketertarikan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Hari-hari berlalu,
Dan Maya semakin terlibat dalam proyek-proyek tim. Dia bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan kepercayaan dari Rizky dan rekan-rekannya. Setiap kali mereka bertemu di ruang rapat, Maya merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Rizky selalu memberikan perhatian lebih padanya. Dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Suatu sore, saat mereka sedang mengerjakan presentasi untuk klien besar, Rizky meminta Maya untuk membantunya. Maya, bisa kamu bantu saya dengan slide presentasi ini? Saya ingin pendapatmu tentang desainnya, katanya, sambil menunjukkan layar laptopnya. Maya merasa senang bisa terlibat langsung dalam proyek penting ini. Dengan senang hati, Pak, saya akan berusaha memberikan yang terbaik, jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Mereka bekerja sama, dan Maya merasa terinspirasi oleh cara Rizky berpikir. Dia tidak hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga seorang yang kreatif dan inovatif. Setiap kali Rizky memberikan masukan, Maya merasa semakin terhubung. Ada momen-momen kecil di mana tangan mereka hampir bersentuhan saat mereka melihat dokumen yang sama, dan setiap kali itu terjadi, Maya merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Bagaimana menurutmu tentang warna latar belakang ini? Tanya Rizky, menunjukkan pilihan warna di layar. Maya mendekat, berusaha untuk melihat dengan lebih jelas. Saat itu, mereka berdua berada dalam jarak yang sangat dekat, dan Maya bisa merasakan aroma parfum Rizky yang menyegarkan. Dia berusaha untuk tidak teralihkan oleh pesonanya. Saya rasa warna ini terlalu gelap. Mungkin kita bisa mencoba warna yang lebih cerah untuk menarik perhatian klien, jawab Maya, berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan. Rizky mengangguk. Senyumnya membuat Maya merasa hangat. Kamu benar. Kita perlu membuatnya lebih menarik. Terima kasih, Maya. Kamu selalu memiliki ide-ide yang brilian, puji Rizky, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Setelah beberapa jam bekerja, mereka akhirnya menyelesaikan presentasi. Rizky terlihat puas dengan hasil kerja mereka. Kita sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Terima kasih atas bantuanmu, Maya. Saya sangat menghargainya, katanya, menatap Maya dengan penuh perhatian. Terima kasih, Pak. Saya senang bisa membantu, jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya kata-kata Rizky baginya. Maya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena bisa bekerja sama dengan Rizky. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa bingung dengan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus menjaga batasan, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, tim pemasaran mengadakan rapat untuk membahas strategi baru. Maya duduk di sebelah Rizky, dan dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap kali Rizky berbicara, Maya merasa terpesona oleh cara dia memimpin diskusi. Dia memiliki kemampuan untuk membuat semua orang merasa terlibat dan bersemangat. Saat rapat berlangsung, Rizky meminta pendapat Maya tentang strategi yang diusulkan. Maya, apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Saya ingin mendengar perspektifmu, tanyanya, menatapnya dengan serius. Maya merasa terhormat bisa mendapatkan perhatian langsung dari Rizky. Saya rasa pendekatan ini cukup baik, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan audiens kita. Mungkin kita bisa menambahkan elemen yang lebih personal untuk menarik perhatian mereka, jawab Maya, berusaha untuk memberikan masukan yang konstruktif. Rizky mengangguk. Senyumnya membuat Maya merasa lebih percaya diri. Itu ide yang bagus. Kita perlu memastikan bahwa pesan kita sampai ke audiens dengan cara yang tepat, katanya, dan Maya merasa bangga bisa berkontribusi. Setelah rapat, Rizky mengajak Maya untuk berbicara di luar ruangan. Maya, saya ingin membahas lebih lanjut tentang ide-ide yang kamu sampaikan tadi. Bisa kita bertemu besok untuk mendiskusikannya? Tanyanya, dan Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan senang hati, Pak, saya akan siap, jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertemuan itu baginya. Keesokan harinya, Maya datang lebih awal ke kantor, bersemangat untuk bertemu dengan Rizky. Dia mempersiapkan beberapa catatan dan ide-ide yang ingin dia sampaikan. Ketika Rizky tiba, dia terlihat segar dan bersemangat. Selamat pagi, Maya. Terima kasih sudah datang lebih awal, katanya. Senyumnya membuat Maya merasa hangat. Selamat pagi, Pak.
Saya sudah menyiapkan beberapa ide untuk kita diskusikan, jawab Maya, merasa percaya diri. Mereka duduk di ruang rapat yang sepi, dan Maya mulai menjelaskan ide-ide yang telah dia siapkan. Rizky mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan masukan dan pertanyaan yang membuat Maya merasa dihargai. Dalam suasana yang lebih santai, Maya merasa semakin dekat dengan Rizky. Dia tidak hanya seorang bos, tetapi juga seorang teman yang peduli. Setelah beberapa saat, Rizky tiba-tiba berhenti dan menatap Maya dengan serius. Maya, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kerja kerasmu. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, dan saya percaya kamu bisa mencapai hal-hal besar di sini, katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya, jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terharu. Namun, saat mereka berbicara, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky semakin dalam, tetapi dia juga merasa ragu untuk mengungkapkannya. Suatu malam, saat Maya sedang lembur untuk menyelesaikan proyek, dia mendengar suara ketukan di pintu. Maya, bisa saya masuk? Suara Rizky terdengar dari luar. Jantung Maya berdegup kencang saat dia mengangguk dan mempersilakan Rizky masuk. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu terlihat sangat fokus, Rizky berkata sambil tersenyum. Maya merasa hangat mendengar perhatian Rizky. Saya hanya ingin menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Pak, terima kasih sudah datang, jawab Maya, berusaha untuk tetap tenang. Rizky duduk di kursi di depan meja Maya, dan mereka mulai berbicara tentang proyek yang sedang dikerjakan. Maya merasa nyaman berbicara dengan Rizky, dan mereka berbagi tawa saat membahas beberapa ide yang konyol. Namun, di tengah percakapan itu, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Jadi, apa rencanamu setelah proyek ini selesai? Tanya Rizky, menatap Maya dengan serius. Maya terkejut dengan pertanyaan itu. Saya belum memikirkan hal itu, Pak. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan saya. Jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertanyaan itu baginya. Rizky mengangguk. Tetapi Maya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Kamu tahu, Maya, kadang-kadang kita perlu memberi diri kita kesempatan untuk bersenang-senang. Hidup tidak hanya tentang pekerjaan, katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Pak. Saya akan ingat itu, jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpengaruh. Saat malam semakin larut, Rizky berdiri dan bersiap untuk pergi. Saya senang bisa berbicara denganmu, Maya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu butuh bantuan, katanya, dan Maya merasa hangat mendengar perhatian Rizky. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargainya, jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya kata-kata Rizky baginya. Setelah Rizky pergi, Maya duduk di mejanya, merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa ketertarikan antara mereka semakin kuat, tetapi dia juga merasa bingung dengan batasan yang ada. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rizky, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Maya melanjutkan pekerjaannya, siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang di hari-hari berikutnya. Dia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak semudah yang dia bayangkan, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ketegangan yang meningkat di antara mereka membuatnya merasa hidup, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Maya mulai memperhatikan bahwa Rizky sering mencuri pandang ke arahnya selama rapat dan pertemuan. Setiap kali tatapan mereka bertemu, ada kilatan yang membuat Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, tetapi pikirannya selalu kembali kepada Rizky. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Suatu hari, saat mereka sedang mengerjakan proyek bersama, Rizky tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat Maya terkejut. Maya, jika kamu tidak bekerja di sini, apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya, menatapnya dengan serius. Maya terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu.
Saya rasa saya akan mencoba mengejar impian saya di bidang pemasaran. Saya ingin membuat kampanye yang bisa mengubah cara orang melihat produk. Jawabnya, berusaha untuk jujur. Rizky tersenyum, dan Maya merasa hatinya bergetar. Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Saya yakin kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, katanya, dan Maya merasa bangga mendengar pujian itu. Namun, saat mereka berbicara, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky semakin dalam, tetapi dia juga merasa ragu untuk mengungkapkannya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di antara mereka semakin terasa. Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Rizky. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Suatu malam, saat Maya sedang lembur untuk menyelesaikan proyek, dia mendengar suara ketukan di pintu. Maya, bisa saya masuk? Suara Rizky terdengar dari luar. Jantung Maya berdegup kencang saat dia mengangguk dan mempersilakan Rizky masuk. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu terlihat sangat fokus, Rizky berkata sambil tersenyum. Maya merasa hangat mendengar perhatian Rizky. Saya hanya ingin menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Pak, terima kasih sudah datang, jawab Maya, berusaha untuk tetap tenang. Rizky duduk di kursi di depan meja Maya, dan mereka mulai berbicara tentang proyek yang sedang dikerjakan. Maya merasa nyaman berbicara dengan Rizky, dan mereka berbagi tawa saat membahas beberapa ide yang konyol. Namun, di tengah percakapan itu, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Jadi, apa rencanamu setelah proyek ini selesai? Tanya Rizky, menatap Maya dengan serius. Maya terkejut dengan pertanyaan itu. Saya belum memikirkan hal itu, Pak. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan saya. Jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertanyaan itu baginya. Rizky mengangguk. Tetapi Maya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Kamu tahu, Maya, kadang-kadang kita perlu memberi diri kita kesempatan untuk bersenang-senang. Hidup tidak hanya tentang pekerjaan, katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Pak. Saya akan ingat itu, jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpengaruh. Saat malam semakin larut, Rizky berdiri dan bersiap untuk pergi. Saya senang bisa berbicara denganmu, Maya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu butuh bantuan, katanya, dan Maya merasa hangat mendengar perhatian Rizky. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargainya, jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya kata-kata Rizky baginya. Setelah Rizky pergi, Maya duduk di mejanya, merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa ketertarikan antara mereka semakin kuat, tetapi dia juga merasa bingung dengan batasan yang ada. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rizky, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Maya melanjutkan pekerjaannya, siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang di hari-hari berikutnya. Dia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak semudah yang dia bayangkan, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ketegangan yang meningkat di antara mereka membuatnya merasa hidup, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Maya melangkah ke kantor dengan perasaan campur aduk. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan dan ketertarikan yang tak terucapkan, dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil langkah maju. Dia tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik batasan profesional yang dia buat sendiri. Setiap kali dia melihat Rizky, hatinya bergetar, dan dia merasa semakin sulit untuk menahan perasaannya. Hari itu, tim pemasaran mengadakan rapat penting untuk membahas strategi baru yang akan diluncurkan. Maya duduk di sebelah Rizky, merasakan kehadirannya yang kuat. Setiap kali Rizky berbicara, Maya merasa terpesona oleh cara dia memimpin diskusi. Dia memiliki kemampuan untuk membuat semua orang merasa terlibat dan bersemangat. Namun, di balik semua itu, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setelah rapat, Rizky memanggil Maya ke ruang kerjanya. Maya, bisa kita bicara sebentar?
Tanyanya. Suaranya lembut namun tegas. Jantung Maya berdegup kencang saat dia mengangguk dan mengikuti Rizky ke dalam ruangan. Bagaimana menurutmu tentang presentasi yang kita lakukan tadi? Rizky bertanya, duduk di tepi mejanya. Maya merasa terhormat bisa mendapatkan perhatian langsung dari bosnya. Saya rasa presentasi itu sangat baik. Semua orang memberikan masukan yang konstruktif. Jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rizky tersenyum. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Maya, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kerja kerasmu. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, dan saya percaya kamu bisa mencapai hal-hal besar di sini, katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya, jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terharu. Namun, saat mereka berbicara, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky semakin dalam, tetapi dia juga merasa ragu untuk mengungkapkannya. Jadi, apa rencanamu setelah proyek ini selesai? Tanya Rizky, menatap Maya dengan serius. Maya terkejut dengan pertanyaan itu. Saya belum memikirkan hal itu, Pak. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan saya. Jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertanyaan itu baginya. Rizky mengangguk. Tetapi Maya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Kamu tahu, Maya, kadang-kadang kita perlu memberi diri kita kesempatan untuk bersenang-senang. Hidup tidak hanya tentang pekerjaan, katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Pak. Saya akan ingat itu, jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpengaruh. Setelah percakapan itu, Maya merasa semakin bingung. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rizky, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa berisiko. Dia tidak ingin merusak hubungan profesional yang telah mereka bangun. Namun, perasaannya semakin kuat, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menahan diri. Beberapa hari kemudian, tim mengadakan acara outing untuk merayakan keberhasilan proyek yang telah mereka selesaikan. Maya merasa bersemangat sekaligus cemas. Ini adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan rekan-rekannya di luar suasana formal kantor. Dia memilih gaun biru yang sederhana namun elegan, berharap bisa tampil menawan di hadapan Rizky. Saat acara dimulai, Maya melihat Rizky di tengah kerumunan. Dia mengenakan setelan jas yang membuatnya terlihat semakin menawan. Maya merasa jantungnya berdegup kencang saat Rizky mendekatinya. Maya, kamu terlihat luar biasa malam ini. Rizky memuji. Senyumnya membuat Maya merasa melayang. Terima kasih, Pak. Anda juga terlihat sangat baik, jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpesona. Mereka berbincang-bincang, dan Maya merasa semakin nyaman. Rizky berbagi cerita tentang perjalanan karirnya, dan Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa terhubung dengan Rizky, seolah-olah mereka berbagi lebih dari sekadar kata-kata. Dalam suasana yang lebih santai, Maya mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Rizky. Saat malam semakin larut, Rizky mengajak Maya untuk berjalan-jalan di luar ruangan. Mereka berbicara tentang impian dan harapan masing-masing, dan Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam momen itu, Maya menyadari bahwa perasaannya terhadap Rizky bukan sekadar ketertarikan fisik, tetapi juga ketertarikan emosional yang mendalam. Jadi, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini, Maya? Tanya Rizky, menatapnya dengan serius. Maya terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Saya ingin membuat dampak positif di dunia ini, terutama dalam bidang pemasaran. Saya ingin menciptakan kampanye yang bisa mengubah cara orang melihat produk. Jawabnya, berusaha untuk jujur. Rizky tersenyum, dan Maya merasa hatinya bergetar. Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Saya yakin kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, katanya, dan Maya merasa bangga mendengar pujian itu. Namun, saat mereka berbicara, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky semakin dalam, tetapi dia juga merasa ragu untuk mengungkapkannya. Saat mereka kembali ke dalam gedung,
Rizky menatap Maya dengan serius. Maya, saya senang bisa mengenalmu lebih dekat. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai dukungan Anda, jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya kata-kata Rizky baginya. Namun, saat mereka berbicara, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Ada momen-momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Maya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizky semakin dalam, tetapi dia juga merasa ragu untuk mengungkapkannya. Malam itu berakhir dengan Maya merasa lebih dekat dengan Rizky, tetapi juga dengan kesadaran bahwa hubungan mereka mungkin tidak semudah yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa ada batasan antara bos dan karyawan, tetapi perasaan yang tumbuh di dalam dirinya sulit untuk diabaikan. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Maya pulang ke rumah, siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang di hari-hari berikutnya. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Rizky, meskipun dia tahu bahwa itu bisa berisiko. Dia tidak ingin menyesali keputusan yang diambilnya. Setelah berhari-hari berpikir, dia akhirnya memutuskan untuk mengajak Rizky berbicara secara pribadi. Saat mereka bertemu di ruang kerja Rizky, Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Pak Rizky, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, katanya, berusaha untuk tetap tenang. Rizky menatapnya dengan serius. Tentu, Maya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya, suaranya lembut namun tegas. Maya menghela napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya tahu bahwa kita memiliki hubungan profesional yang baik, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Saya tidak bisa terus-menerus menahan perasaan ini. Ungkapnya, suaranya bergetar. Rizky terdiam sejenak, menatap Maya dengan serius. Maya, saya juga merasakan hal yang sama. Namun, kita harus berhati-hati. Hubungan antara bos dan karyawan bisa menjadi rumit, katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Ya, saya mengerti. Tapi saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Anda, jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpengaruh. Rizky mengangguk, dan Maya bisa melihat keraguan di wajahnya. Kita perlu memastikan bahwa hubungan ini tidak memengaruhi pekerjaan kita. Saya tidak ingin ada yang merasa tidak nyaman, katanya, dan Maya merasa lega mendengar kata-kata itu. Setuju. Kita bisa menjaga profesionalisme di tempat kerja, tetapi saya ingin kita bisa saling mengenal lebih dekat di luar kantor, jawab Maya, merasa semangatnya kembali. Rizky tersenyum, dan Maya merasa hatinya bergetar. Baiklah, kita bisa mencoba. Tapi kita harus berhati-hati, katanya, dan Maya merasa bahagia mendengar persetujuan itu. Maya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak semudah yang dia bayangkan, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia merasa bersemangat untuk menjelajahi hubungan baru ini, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Hari-hari berlalu, dan Maya dan Rizky mulai menjalin hubungan yang lebih dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor, berbagi cerita dan impian. Maya merasa semakin terhubung dengan Rizky, dan dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Maya juga merasakan tekanan. Dia tahu bahwa hubungan mereka bisa menjadi sorotan di kantor, dan dia tidak ingin merusak reputasi profesional mereka. Dia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya, tetapi kadang-kadang itu terasa sulit. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Rizky menatap Maya dengan serius. Maya, saya ingin kita berbicara tentang hubungan kita. Saya tahu ini bisa menjadi rumit, tetapi saya ingin memastikan kita berada di halaman yang sama, katanya, dan Maya merasa hatinya bergetar. Ya, saya juga berpikir tentang hal itu. Kita perlu menjaga profesionalisme di tempat kerja, tetapi saya ingin kita bisa saling mendukung di luar kantor, jawab Maya, berusaha untuk jujur. Rizky mengangguk, dan Maya bisa melihat keraguan di wajahnya. Saya tidak ingin hubungan ini memengaruhi pekerjaan kita. Kita harus bisa memisahkan keduanya, katanya, dan Maya merasa lega mendengar kata-kata itu. Setuju. Kita bisa menjaga batasan di kantor, tetapi di luar kantor,
Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi impian, jawab Maya, merasa semangatnya kembali. Malam itu berakhir dengan Maya merasa lebih dekat dengan Rizky, tetapi juga dengan kesadaran bahwa hubungan mereka mungkin tidak semudah yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa ada batasan antara bos dan karyawan, tetapi perasaan yang tumbuh di dalam dirinya sulit untuk diabaikan. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Maya melanjutkan hidupnya, siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang di hari-hari berikutnya. Maya dan Rizky berkomitmen untuk menjaga hubungan mereka tetap profesional di tempat kerja. Tetapi di luar kantor, mereka mulai menjalin ikatan yang lebih dalam. Mereka berbagi impian, harapan, dan ketakutan, dan Maya merasa semakin terhubung dengan Rizky. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka.